Hai, izinkan saya memulai dengan memperkenalkan diri. Nama saya Oleksiy Kozanov dan saya adalah Sekretaris Jenderal ICC Ukraina. Di ICC Ukraina, kami sepenuhnya mendukung program Rebuild Ukraine. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengapa kami mengembangkan portal Rebuild Ukraine dan bagaimana portal ini akan membantu perusahaan dengan mudah menemukan dan melacak proyek yang menjadi minat khusus. Portal ini juga akan membantu perusahaan asing menemukan layanan dukungan dan mitra Ukraina yang mungkin mereka butuhkan untuk membuat penawaran yang sukses. Izinkan saya mulai dengan menjelaskan mengapa kami mengembangkan portal ini dan apa yang disediakannya. Pemerintah Ukraina memiliki dua platform hebat untuk mendukung program Rebuild Ukraine. Salah satunya adalah Dream, di mana komunitas lokal dan perusahaan negara mempublikasikan, berbagi, dan meningkatkan proyek mereka, lalu mencari pendanaan. Setelah sebuah proyek disetujui, proyek tersebut pindah ke Prozoro, di mana proyek tersebut ditenderkan dan diberikan kepada penawar yang memberikan penawaran terbaik sesuai dengan kriteria yang dipublikasikan. Namun dalam percakapan kami dengan perusahaan asing, khususnya, kami menemukan bahwa mereka menginginkan satu antarmuka untuk kedua platform ini dengan lebih banyak alat untuk menemukan dan mengikuti proyek yang mereka minati. Mereka juga meminta layanan dukungan untuk membantu mereka berpartisipasi secara efektif. Itulah mengapa kami menciptakan portal Rebuild Ukraine. Dengan menyediakan satu antarmuka dengan alat pelacakan, portal ini bekerja untuk mendukung Dream dan Prozoro, bukan untuk bersaing dengan mereka. Kami percaya bahwa partisipasi lebih banyak perusahaan asing dalam program Rebuild Ukraine akan menguntungkan Ukraina. Mereka dapat menyediakan sumber daya, pengalaman, dan teknologi yang mungkin kurang atau tidak tersedia di Ukraina. Ini tidak berarti bahwa portal tersebut tidak menyediakan fitur berharga bagi perusahaan Ukraina. Benar. Namun, perusahaan Ukraina yang sudah mapan mungkin telah mengembangkan sistem mereka sendiri untuk menavigasi Dream dan Prozoro. Pelanggan juga mendapatkan peringatan email ketika proyek baru diposting atau ketika ada pembaruan pada proyek yang Anda lacak. Ini memiliki manfaat tambahan dengan membantu pelanggan mempersiapkan proyek yang akan dibuka untuk tender di kemudian hari, dan juga untuk tetap lebih unggul dari pesaing. Dan jika Anda memerlukan dukungan, bagian helpdesk ada untuk membantu Anda menemukan dukungan tersebut. Jadi itulah pengantarnya. Mari kita lihat lebih dekat portal ini. Pertama-tama, berikut adalah diagram sederhana yang menunjukkan bagaimana portal Rebuild terhubung dengan layanan dukungan dan menyediakan antarmuka tunggal ke dalam Dream, Prozoro, dan platform e-tender, Public Bid. Nanti dalam video ini, kami akan menjelaskan ini lebih detail, tetapi saya pikir memberikan gambaran umum akan membantu menempatkan hubungan tersebut dalam konteks langsung. Dalam slide berikutnya, kita akan melihat portal dan menjelaskan fitur utamanya. Di sini Anda dapat melihat halaman utama portal Rebuild Ukraine. Ini menunjukkan deskripsi singkat tentang layanan dan juga jumlah permintaan proposal saat ini. Anda dapat melihat pada saat pengambilan tangkapan layar ini bahwa ada lebih dari 13.000 proyek. Menurut pendapat kami, jumlah ini terlalu tinggi untuk dikelola. Oleh karena itu, kami telah membangun filter yang memungkinkan Anda untuk mengikuti hanya proyek-proyek yang menarik bagi Anda. 11.000 proyek mungkin tampak banyak, dan proyek baru ditambahkan hampir setiap jam. Namun ingat, program Rebuild Ukraine diharapkan melibatkan proyek senilai 50 miliar dolar AS per tahun selama 10 tahun ke depan. Ada banyak peluang bagi perusahaan asing untuk terlibat. Jika setelah menonton video ini Anda ingin berlangganan, cukup klik tombol berlangganan di kanan atas halaman dan ikuti petunjuknya. Di halaman harga, Anda akan melihat bahwa langganan Anda memberi Anda akses tak terbatas ke portal selama setahun, serta stand virtual di 2 forum Rebuild Ukraine setiap tahun. Acara-acara ini adalah kesempatan yang bagus untuk mempromosikan perusahaan Anda dan terhubung dengan orang lain yang juga tertarik dengan program ini. Ingat, penawaran dapat dilakukan oleh konsorsium. Jadi Anda mungkin ingin bekerja sama dengan perusahaan lain. Anda juga akan mendapatkan 2 tiket delegasi perusahaan untuk kedua forum tersebut. Acara-acara ini membantu Anda tetap terupdate, bertemu dengan penyedia layanan yang dapat mendukung penawaran Anda, dan menjalin jaringan dengan mitra potensial. Nilai gabungan dari stand dan tiket delegasi adalah €1.080. Namun, ini sudah termasuk dalam langganan Anda. Anda tidak perlu membayar biaya tambahan apapun. Forum-forum ini diadakan secara virtual, sehingga sangat hemat biaya dan mudah dihadiri dari mana saja.
Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara kerja portal dari dalam. Seperti yang kita lihat di halaman utama, ada ribuan proyek aktif, tetapi kita tahu bahwa hanya proyek yang lebih besar yang layak untuk diinvestasikan waktu dan sumber daya. Jadi, kami menyaring proyek-proyek yang bernilai kurang dari $500,000 AES. Ketika Anda masuk ke portal, Anda akan melihat daftar proyek yang dilacak yang berstatus aktif dan memiliki nilai minimum $500,000 AES. Dalam contoh ini ada 1, 2, 3, 6 proyek aktif yang mewakili nilai minimum $120 juta AES dan dalam praktiknya jauh lebih banyak. Untuk memberikan fokus ekstra pada proyek yang menarik bagi Anda juga dapat menandai proyek yang tidak relevan bagi Anda dengan bendera di kotak centang di bawah lacak. Proyek-proyek ini akan segera dipindahkan ke arsip. Ini membantu Anda fokus hanya pada proyek yang benar-benar penting bagi Anda. Proyek juga terdaftar sesuai dengan status mereka dalam siklus hidup proyek. Mengambil ini secara bergantian, tertunda, ini adalah proyek tahap awal yang dipublikasikan di Dream. Mereka sedang disempurnakan dan menunggu persetujuan dan pendanaan. Ini adalah awal dari jalur proyek. Aktif, proyek-proyek ini telah disetujui dan memiliki ruang lingkup yang jelas dalam Dream. Menemukan proyek yang menarik di Dream memberi Anda waktu untuk mempersiapkan penawaran ketika mereka diposting di Prozoro. Namun ingatlah bahwa mereka dapat mengalami pengeditan. Dan ketika mereka diposting di Prozoro, seperti yang akan Anda lihat, mereka mungkin dipecah menjadi subproyek. Penawaran, proyek-proyek ini sekarang secara resmi terbuka untuk tender di Prozoro. Kualifikasi, penawaran telah diajukan dan Prozoro sedang meninjaunya untuk memutuskan siapa yang memenuhi syarat untuk tahap berikutnya. Lelang. Penawaran yang memenuhi syarat memasuki fase lelang. Pemberian, Prozoro memilih penawar yang menang berdasarkan kriteria yang dipublikasikan sebelumnya. Kontrak. Pemenang diberitahu dan syarat-syarat kontrak akhir sedang dinegosiasikan. Penandatanganan kontrak. Kesepakatan diselesaikan dan kontrak ditandatangani. Jadi, begitulah cara Anda dapat melacak proyek yang diminati sepanjang siklus hidup penuh mereka, dari perencanaan awal hingga penandatanganan kontrak. Seperti yang Anda lihat di sini, daftar proyek menunjukkan deskripsi ringkasan untuk setiap proyek. Untuk lebih detail, cukup klik pada proyek yang Anda minati. Mari kita lihat apa yang akan Anda lihat ketika Anda membuka proyek yang ditandai sebagai aktif. Berikut adalah tampilan lebih rinci dari proyek yang terdaftar sebagai aktif. Seperti semua proyek Dream, yang satu ini juga menyertakan foto. Di bagian bawah halaman ada 2 tombol. Dream. Ini membawa Anda ke deskripsi lengkap proyek di platform Dream. Kita akan melihat ini pada slide berikutnya, tombol Prozoro. Ini menunjukkan bagian dari proyek yang sudah selesai. Penting untuk diketahui bahwa proyek Dream dapat dibagi menjadi subproyek yang lebih kecil, masing-masing dengan proses tender Prozoro sendiri. Dalam kasus ini, proyek tersebut memiliki anggaran total lebih dari 37 juta hryvnia, dan hingga saat ini satu subproyek telah selesai dengan nilai 400.000 hryvnia, menyisakan hampir 37.000 yang masih terbuka. Mari kita lihat detail tambahan apa yang Anda dapatkan ketika Anda mengikuti tautan tersebut ke Dream dan Prozoro. Inilah tampilan deskripsi proyek platform Dream ketika Anda mengikuti tautan dari portal. Halaman tersebut menampilkan deskripsi lengkap, meskipun jumlah informasi terlalu banyak untuk muat di satu layar di sini, tetapi Anda mendapatkan idenya. Sekarang mari kita periksa daftar Prozoro untuk subproyek kecil yang telah selesai itu. Di sini Anda dapat melihat detail Prozoro untuk subproyek yang bernilai 400.000 hryvnia. Antarmuka dalam bahasa Inggris, tetapi banyak kontennya masih dalam bahasa Ukraina. Kami sedang mengerjakan peningkatan portal yang akan menerjemahkan informasi ini ke dalam bahasa Inggris. Ketika kami melakukannya, tidak akan ada biaya tambahan untuk ini. Satu fitur yang sangat berguna di sini adalah pemenang kontrak, disebutkan dan alamat email kontak yang terdaftar. Jadi, jika Anda tertarik pada sebuah proyek tetapi tidak memenangkan tender, Anda masih dapat menghubungi perusahaan pemenang, mungkin untuk menawarkan layanan Anda itu atau untuk bermitra pada peluang di masa depan. Sekarang mari kita lihat apa lagi yang tersedia. Kembali ke halaman proyek, mari kita lihat daftar penawaran. Ini adalah semua proyek yang sekarang secara resmi terbuka untuk tender. Juga, jika Anda melihat ke kiri, Anda akan melihat ikon biru yang menunjukkan bahwa ada entry baru sejak login terakhir saya. Mengklik deskripsi proyek kemudian akan memberikan kita lebih banyak detail tentang peluang ini.
Dalam contoh ini, Anda dapat melihat detail lebih lanjut, ditambah Anda juga memiliki dua opsi untuk mengakses informasi yang lebih relevan dari platform Prozoro. Opsi-opsi ini ditunjukkan oleh tombol biru, halaman tender, dan rencana. Mari kita lihat ini satu persatu. Ini adalah halaman tender project di Prozoro. Seperti contoh sebelumnya dari cuplikan Prozoro, antarmuka dalam bahasa Inggris, tetapi beberapa kontennya dalam bahasa Ukraina. Seperti yang saya katakan, kami sedang mengerjakan solusi untuk menyediakan konten ini dalam bahasa Inggris. Anda akan memerlukan informasi ini, serta informasi dari halaman rencana jika Anda ingin mengajukan penawaran. Sayangnya untuk saat ini, seperti yang akan Anda lihat, halaman rencana hanya muncul dalam bahasa Ukraina. Di sini kita melihat halaman rencana yang sesuai untuk proyek yang sama. Di halaman ini, Anda juga akan melihat tautan unduhan ke file PDF yang menyediakan detail lebih lanjut. Seperti yang saya katakan, semuanya dalam bahasa Ukraina, tetapi jika Anda menyalin dan menempelkan teks ke Google Translate atau DeepL, Anda dapat dengan cepat mendapatkan terjemahan secara gratis. Kami juga akan bekerja pada solusi terjemahan otomatis untuk halaman ini. Oke, mari kita kembali ke portal. Kembali ke halaman proyek, Anda juga akan melihat tautan ke arsip Anda. Disinilah Anda akan menemukan proyek yang telah Anda tandai sebagai tidak dilacak. Jika Anda berubah pikiran dan ingin mengikuti proyek yang terdaftar di sini, cukup klik kotak centang di bawah dilacak untuk menghapus tanda Y dan itu akan kembali ke daftar aktif Anda. Sekarang mari kita lihat beberapa fitur utama lainnya yang tersedia untuk Anda di portal. Selanjutnya di menu sebelah kiri adalah Public Bid. Untuk mengajukan penawaran untuk proyek apapun yang terdaftar di Prozoro, Anda harus melalui platform e-tender yang disetujui pemerintah. Kami merekomendasikan menggunakan public bid, pendaftaran gratis, dan sangat ramah pengguna. Di Fiverr, Anda akan menemukan video singkat yang menunjukkan proses langkah demi langkah untuk mendaftar dengan public bid. Anda juga akan melihat tautan untuk menghubungi Marina Buzansvirska, rekan saya, yang dapat membantu Anda dengan pertanyaan apapun tentang pendaftaran atau membuat penawaran. Ada juga tombol yang membawa Anda langsung ke public bid untuk mendaftar atau masuk. Kami merekomendasikan agar Anda mendaftar secepat mungkin. Ini tidak memerlukan biaya apapun dan tidak mengikat Anda untuk melakukan apapun. Namun, ini adalah langkah yang perlu diselesaikan sebelum Anda dapat membuat penawaran. Kami akan menambahkan lebih banyak panduan tentang cara membuat penawaran dan menavigasi siklus proyek lengkap di sini dan di bagian help desk. Selanjutnya, mari kita lihat profil perusahaan Anda, profil pengguna, dan opsi forum Rebuild Ukraine. Dalam profil perusahaan Anda dapat menambahkan detail penting tentang bisnis Anda. Kami akan segera memperluas opsi untuk mendeskripsikan produk dan layanan Anda, sehingga memudahkan mitra potensial dalam program Rebuild Ukraine untuk menemukan dan menghubungi Anda. Halaman ini juga menunjukkan detail langganan Anda, termasuk biaya dan berapa lama akses Anda berlangsung. Profil pengguna menunjukkan informasi kontak dan detail login Anda. Pastikan alamat email Anda selalu diperbarui, karena disinilah kami mengirim semua komunikasi terkait portal dan langganan Anda. Jika Anda perlu memperbarui detail apapun, cukup lakukan perubahan di sini dan klik simpan. Sekarang fitur forum bangun kembali Ukraina. Forum Rebuild Ukraine diadakan 2 kali setahun. Ini adalah acara yang sepenuhnya virtual, dan pelanggan dapat memilih sesi yang paling sesuai dengan zona waktu mereka. Di forum ini, Anda akan mendengar pembaruan terbaru tentang program, bertemu dengan penyedia layanan dukungan, dan terhubung dengan perusahaan lain, termasuk calon mitra untuk penawaran bersama. Anda dapat mendaftar untuk forum yang sesuai dengan lokasi Anda langsung dari portal. Sekarang, mari kita akhiri dengan melihat Help Desk. Portal ini dirancang untuk mendukung Anda melalui setiap langkah dalam mempersiapkan penawaran Anda. Di Help Desk, Anda akan menemukan detail kontak untuk ahli ICC yang dapat membantu dengan pertanyaan spesifik, tautan, kepanduan, dan layanan dukungan pihak ketiga, serta pembaruan rutin sebagai tanggapan terhadap pertanyaan paling umum yang kami terima. Kami terus menambahkan sumber daya baru, berdasarkan masukan dari pelanggan. Jadi, jika Anda membutuhkan sesuatu, beritahu kami saja. Itu membawa kita ke akhir dari tinjauan portal. Saya harap Anda merasa ini bermanfaat dan Anda dapat melihat bagaimana ini dapat membantu Anda mempersiapkan dan unggul dari kompetisi. Terima kasih telah menonton video ini. Kami akan merilis lebih banyak video segera yang mencakup topik seperti detail lengkap dari siklus hidup proyek, pentingnya tanda tangan elektronik, cara mempersiapkan dan mengajukan tawaran yang sukses.
Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya secara langsung. Alamat email saya ditampilkan di sini pada slide. Semoga sukses dengan tawaran Anda, dan terima kasih atas minat Anda dalam program Rebuild Ukraine. Anda dapat melihat alamat web ke portal Rebuild Ukraine pada slide ini dan di deskripsi YouTube di bawah.